Ya, smart listener, terima kasih untuk Anda yang sudah kembali bersama kami di siang hari ini. Menyenangkan sekali di hari Senin tanggal 1 November 2021 kami kedatangan tamu spesial, tamu istimewa. Ini sebenarnya kawan lama Smart FM deh ya, yang kembali lagi nih sepertinya pulang kampung ya harusnya. Jadi bagian pulang kampung nih ya. Smart listener, kami merasa perlu berterima kasih untuk beliau yang meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan tentunya, karena memang di awal-awal seperti ini harus silaturahmi dulu kemana-mana, dan Smart FM merupakan salah satu tempat yang beliau kunjungi akhirnya. Terima kasih sekali lagi, dan saya langsung menyapa saja Bapak Kausa Iman Karana ya. Assalamualaikum, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para smart listener yang berbahagia. Jadi senang sekali ya jumpa lagi dengan Mbak Ana dari Smart FM. Ini semacam saya kembali ke daerah lagi gitu ya. Setelah berkeliling-keliling kemana-mana. Terima kasih Pak Ci ya. Kita manggilnya Pak Ci aja deh. Beliau ini adalah kalau dari kartu nama dibacanya, beliau adalah Direktur Eksekutif Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, atau kalau mau singkatnya beliau adalah pemimpin Bank Indonesia Sulawesi Selatan ya. Iya, benar. Yang baru saja kembali ke Makassar lagi ya, dalam tanda kutip lagi gitu. Jadi selamat datang kembali deh Pak Ci untuk kali ini, dan Pak Ci kelihatan memang tetap sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, setelah keliling dari mana-mana. Pak Ci sejak kapan di Makassar lagi? Laginya tuh yang dulu. Kalau yang dulu saya pernah di Makassar, jadi smart listener yang saya hormati. Pertama saya dulu pernah tugas di Makassar tahun 2013 sampai 2016 itu sebagai Deputi Kepala Perwakilan di BI di Makassar. Kemudian 2016 sampai dengan 2019 saya bertugas sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bali, yang sekaligus juga koordinator untuk Bali, Nusa dan Nusa Tenggara Barat, Timur dan Barat. Kemudian 2019 sampai dengan kemarin bulan Oktober 2021 saya bertugas sebagai Kepala Perwakilan BI di Tokyo, Jepang. Itu wilayah kerjanya adalah Jepang, Korea Selatan dan juga Timur Tengah gitu. Dan alhamdulillah pada tanggal tanggal kemarin itu tanggal berapa ya? Seminggu lalu saya berangkat ke sini, tanggal 17 ya. 17 Oktober saya baru tiba di Makassar. Jadi kembali pulang kampung lagi, dan mudah-mudahan dengan bekal pengalaman saya keliling-keliling tadi, baik ke Bali, ke Jepang dan juga ke Korea Selatan dan Timur Tengah, bisa menyumbangkan sesuatu untuk nanti Sulawesi Selatan ataupun Indonesia Timur ini. Baik, terima kasih, amin. Dan ini kabar baik deh untuk semua orang yang juga yang pastinya yang sudah pernah mengenal Pak Cik ya. Dan kita menyambut baik tentunya ya untuk kedatangan kembali Pak Cik di Makassar. Pak Cik setelah kurang lebih 3-4 tahun ya meninggalkan Makassar ya berarti ya. 6 tahun. 6 tahun, oh sorry. Ya, 2016 kan ya? Iya, sekarang 2021. 6 tahun meninggalkan Makassar, ketika datang lagi, maka impresi pertama setelah kurang lebih 6 tahun tinggalkan Makassar seperti apa Pak Cik? Dari kacamata seorang pemimpin Bank Indonesia ya. Ya, saya lihat sekarang banyak sekali perkembangan infrastruktur di Makassar ya. Semacam saya begitu tiba, saya lihat bandara sudah ada semacam penambahan terminal itu ya. Seperti itu, meskipun mungkin karena pandemi ada terhenti. Kemudian berikutnya beberapa akses jalan ya, semacam tol itu dulu kan di Maros itu kan pusat atau begitu keluar dari bandara, sekarang sudah lancar gitu. Kemudian juga beberapa ruas di Petarani itu juga dulu kan waktu saya masih mau meninggalkan itu masih macet sekali. Alhamdulillah kemarin lewat juga lancar gitu. Dan yang pasti banyak gedung-gedung baru, banyak ikon baru gitu ya. Saya lihat ada ikon baru terutama di daerah Metro ya, Tanjung Bunga itu banyak sekali bangunan. Ada Masjid 99 Kuba dan lain sebagainya, dan yang jelas center point of Indonesia sudah kelihatan ininya ya, barangnya itu. Ya singkat kata secara fisik sih kelihatan banyak perubahan ya. Gitu. Mudah-mudahan juga nanti ke depan semakin banyak perkembangan baru-baru. Ya. Dengan perkembangan yang begitu pesat berarti Pak Cik, menurut Pak Cik ya, kota Makassar ini artinya secara ekonomi bagaimana Makassar dan Sulawesi Selatan? Ya kalau dari asesmen kami ya yang terakhir itu di semester di triwulan 2 itu untuk Sulawesi Selatan itu sebetulnya karena kalau kita lihat struktur ekonomi Sulawesi Selatan ini kan cukup berimbang ya dibandingkan dengan daerah lain, misalkan Bali itu ya.
Kalau di Bali pengalaman saya dulu, saya sudah beberapa kali mengingatkan bahwa di Bali itu jangan tergantung satu sektor gitu. Iya, benar. Sana kan sektor pariwisata itu memegang 55% lebih ini. Iya. Kalau di Sulawesi Selatan saya lihat cukup berimbang. Jadi kalau kita lihat struktur ekonomi Sulawesi Selatan itu pertanian itu share-nya 23%. Kemudian perdagangan 14,7%, industri 12%, konstruksi 11%. Jadi ini satu hal yang berimbang. Sehingga pada saat ada satu shock di salah satu variabel tadi itu ataupun komponen tadi itu juga tidak terlalu banyak berpengaruh. Dan ini terbukti dari pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan di triwulan 2 2021 itu masih tumbuh 7,66%. Itu artinya lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional yang 7,07. Dan ke depan sebetulnya peluang potensi ekonomi di Sulawesi Selatan cukup tinggi juga itu. Jadi ini satu hal yang ya patut kita syukuri dan kita jaga. Kalau perlu nanti perimbangannya juga harus kita tingkatkan terus gitu. Dan PR berikutnya barangkali adalah terkait dengan bahwa pertumbuhannya berkualitas juga gitu. Artinya juga sudah bisa menetes juga kepada masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya. Jadi mungkin setuju ya Pak Cik ya, ada di beberapa headline sebelumnya di beberapa media lokal mengatakan bahwa Sulsel itu bersemi di masa pandemi justru ya secara ekonomi gitu ya Pak Cik. Relevansinya dari data-data yang disampaikan oleh Pak Cik tadi mungkin ya, tapi satu hal yang mungkin bukan satu hal juga sebenarnya kalau dari Pak Cik melihat sebenarnya kekuatan ekonomi Sulsel yang perlu semakin dikuatkan ke depan dari sektor mananya nih? Ya kalau masih kami pertanian. Ya, kalau tadi saya lihat kan pertanian ya. Pertanian kan cukup resilient terhadap pandemi tadi. Yang kedua potensi berikutnya adalah pengolahan. Karena di Sulsel ini kan kita lihat kita punya pelabuhan yang internasional, apalagi mau dibangun Makassar Newport, kemudian juga akses bandara kemarin juga baru saja ada ekspor kan langsung ke Hong Kong. Nanti disusul juga ada mau ekspor langsung ke Singapura itu dengan ada penerbangan kargo. Kemudian juga kereta api. Ini kereta api kan juga merupakan hal yang sangat mendukung untuk perekonomian ya. Aksesnya sudah mudah. Kemudian juga jalan tol juga ada, bandara. Jadi dari sisi akses sudah oke. Dari sisi geografis ini juga merupakan tempat yang hubnya Indonesia Timur gitu ya. Jadi kalau kami melihat sih bisa jadi ya Sulawesi Selatan merupakan masa depannya Indonesia. Iya sih. Harusnya di sini jadi ibu kota. Itu nggak tahu, itu lagi urusan. Tapi saya melihat potensinya luas sekali, apalagi nanti di wilayah timur ini kan ada istilahnya pertambangan nikel, juga tembaga dan sebagainya. Di mana itu bisa memberikan trickle down effect kepada daerah sekitarnya dan masyarakat. Tinggal itu aja. Tapi dari sisi yang kalau di beberapa daerah ada hal-hal yang harus diperhatikan, di Sulsel sendiri lebih kemana ya Pak Cik? Diwaspadai mungkin? Maksudnya? Untuk pergolakan ekonominya ke depan? Kalau saya melihat sih lebih dipertahankan saja dari sisi ekonomi ini strukturnya dan bisa ditingkatkan ya. Tadi yang masih bisa ada peluang ditingkatkan dalam manufaktur. Seperti saya sampaikan di sini ada kawasan industri yang cukup banyak ya. Tidak hanya di sini, di Pantai juga ada gitu yang mau dibangun. Itu juga bisa menjadi peluang untuk pengembangan ekonomi selanjutnya yang bisa berketahanan gitu ya. Artinya dari struktur ekonomi, dari sisi pertanian ada kuat juga, kemudian juga industri pengolahan, terus perdagangan. Itu kalau semua sektor tadi cukup kuat, ya dari sisi goncangan sih lebih tahan gitu ya. Lebih tahan. Sulsel memang dalam beberapa tahun memang selalu lebih tinggi ya pertumbuhan ekonominya secara paling yang harus kita perhatikan adalah keberlanjutan. Ini kan kita bicara dengan sustainable economic growth ya. Itu seperti itu. Jadi kalau bisa dalam hal pembangunan juga memperhatikan hal seperti tadi itu gitu ya. Climate change dan lain sebagainya. Kalau dari sisi kebijakan Bank Indonesia sendiri bagaimana Pak Cik untuk mendukung ketahanan ekonomi ini? Iya, kalau kita kan di daerah ini kan ada beberapa grup ya. Ada grup yang perumusan dan juga implementasi kebijakan kajian ekonomi, kemudian juga ada grup sistem pembayaran gitu. Yang pasti dari sisi untuk grup implementasi kebijakan kajian itu ekonomi, kita ada juga mendorong UMKM ya, mendorong bagi pengembangan UMKM. Tentunya kita tidak sendiri. Kita juga bekerja sama dengan instansi lain yang juga memiliki misi yang sama.
Kemudian juga kita juga mendorong aspek pesantren ya. Ini ekonomi syariah. Oke. Di mana juga perekonomian syariah ini kita lihat di Sulawesi Selatan juga merupakan potensi yang sangat besar. Bahkan kita juga ada himpunan industri pesantren ya, Heavy Trend itu yang kita akan dorong. Karena kan pesantren-pesantren kan juga yang mandiri itu juga ada unit ekonominya gitu. Jadi itu yang kita bisa dorong juga. Kemudian dari sisi lainnya kita juga ada beberapa kegiatan untuk mendorong promosi perdagangan gitu ke baik di dalam negeri ataupun juga mendorong ke luar negeri gitu. Tentunya kerjasama dengan instansi lain juga ya. Kemudian juga mendorong investasi luar yang bisa ke sini. Seperti yang kami lakukan pada saat di BI Tokyo kemarin, itu kita juga memfasilitasi pertemuan-pertemuan bisnis antara katakanlah produsen-produsen di Sulsel ataupun proyek-proyek di Sulsel dengan calon buyer di wilayah kerjasama di sana di Tokyo, kemudian juga di Riyadh, di Abu Dhabi, kemudian juga di Korea Selatan. Itu dengan juga calon-calon investor dari sana juga gitu. Mudah-mudahan sih nanti juga ada yang natas lah, ada yang jadi gitu. Kemudian dari sisi pembayaran kita juga diminta untuk mendigitalisasikan ya. Ini juga sebenarnya bukan proyeknya BI, tapi ini adalah arahan presiden ya nasional bahwa ke depan kan digital itu suatu keniscayaan, sehingga semua itu harus dilakukan secara digital supaya bisa terrecord, kemudian juga aman dan juga cepat gitu. Dari sisi itu kita akan terus mendorong pembentukan tim percepatan digitalisasi daerah TP2DD ya, Pak Rudi ini ya koordinatornya. Kemudian juga pembayaran dengan menggunakan digital juga. Kita juga akan mempercepat nanti digitalisasi pembayaran ya. Kita tahu kita ada QRAS ya, ada Quick Response Indonesia Standard yang sudah jadi, dan ini akan terus kita sosialisasikan, dan nanti juga mohon juga bantuan dari rekan-rekan Smart FM untuk juga terus mengedukasi masyarakat hal ini. Kemudian juga itu dari sisi sistem bayaran tadi. Kemudian yang non tunai ya, yang tunai juga kita terus tetap nanti akan menyediakan uang yang layak edar secara jumlah cukup dan juga dari sisi kualitas yang bersih itu. Dan perlu diketahui bahwa di Makassar ini di BI Sulsel itu adalah merupakan nanti hub untuk seluruh pengedar uang di Indonesia Timur gitu. Kalau sekarang ini kan Manado masih sendiri ya, tapi nanti ke depan semuanya dikoordinir oleh BI di Sulsel ini. Oleh karena itu kan bangunan baru kan kalau kita ke mana, itu bangunan samping itu adalah bangunan sistem bayaran ya. Harus roadshow lagi Jadi insya Allah nanti kita akan lebih mendekati kepada masyarakat. Dalam waktu dekat ini khususnya kebijakan menjelang tahun baru begitu Pak Ci, ada secara khusus yang bisa disampaikan? Ya, jadi kalau tahun baru tentunya kita terkait dengan inflasi ya. Jadi kita tugas mandat utama dalam menjaga stabilitas harga. Oleh karena itu nanti dengan beberapa stakeholder terkait kita akan menjaga supaya harga-harga itu stabil. Biasanya kan akhir tahun itu adalah merupakan saat-saat yang ataupun musim-musim di mana ada tekanan kepada harga. Oleh karena itu nanti koordinasi menjadi sangat penting ya. Supaya harganya stabil. Kemudian juga menyediakan uang dalam jumlah cukup, karena saat ini pun juga kita juga merupakan depo juga ya untuk teman-teman yang di Ambon, di Papua gitu. Nah itu biasanya mereka itu nanti akhir tahun di saat Natal itu perlu uang tunai itu. Berapa banyak? Banyak gitu. Banyak, ya. Dan itu juga segera terus gitu. Nanti kita lakukan koordinasi dengan mereka, dan mereka kita minta untuk rencana penarikan uangnya berapa gitu, supaya jangan sampai nanti ada keterlambatan pengiriman kita. Jadi biasanya kalau di musimnya di timur seperti itu, di Natalan dan Tahun Baru yang paling banyak. Jadi koordinasi kami dengan kawan-kawan di BI sana sudah kita lakukan, dan mudah-mudahan sih nanti akan lancar, dan Pak Rudin lah koordinatornya untuk itu. Itu. Ada perkiraan berapa besar kenaikannya Pak untuk konsumsinya di akhir tahun nanti, tahun baru khususnya, kebutuhan uang tunainya? Mungkin ini agak lebih tinggi dibandingkan tahun lalu karena sekarang kan udah PPKM udah mulai turun nih. Mobilitas juga sudah naik. Sekarang kalau kita lihat di Hasanuddin itu udah ramai orang gitu. jadi saya feeling saya sih akan lebih tinggi dibandingkan kenaikan tahun lalu gitu.
Kalau tahun lalu kan kita masih pandemi ya. Iya. PPKM juga masih dibatasi pergerakan mobilitasnya. Kalau sekarang kesasaran sih lebih tinggi. Oke, baik Pak. Karena itu nanti akan kita koordinasikan juga dengan teman-teman di Jawa Timur. Ya, baik Pak Ci, ini di akhir nih kan tadi juga Pak Ci sempat menyinggung yang penting adalah memperhatikan sustainability-nya ya. Ada semacam mungkin harapan, himbauan atau jalur koordinasi seperti apa yang sudah mulai dibangun sebagai bentuk support dari Bank Indonesia mungkin kepada pemerintah daerah, Pak Cik? Ya, tentunya kan pada saat saya datang pertama kali, saya kan otomatis kotasinya langsung ke Pak PLT Gubernur ya, sebagai kepala daerah tertinggi di sini. Oleh karena itu juga kami nanti tentunya akan merancang bersama-sama dengan jajaran beliau juga di pemerintah provinsi di Sulsel ini, bagaimana kita membangun ekonomi Sulsel ini secara berkelanjutan gitu ya, dan juga tentunya setelah berkelanjutan bagaimana supaya berkualitas juga, dan tentunya juga memperhatikan aspek lingkungan juga gitu, karena aspek lingkungan ini khususnya yang zero emisi karbon ini kan menjadi isu internasional gitu ya, dan harusnya kita bisa melakukan itu. Koordinasi sudah kita lakukan dengan, dan kita sudah menunggu dengan Baik, siap. Terima kasih ya Pak Cik untuk arahannya. Bukan arahan. sharing ya. Jadi smart listener, berkelanjutan dan berkualitas ya. Ini adalah salah satu hal yang harus diperhatikan untuk bisa terus mempertahankan kekuatan ekonomi Sulsel ke depan, dan kita harapkan tahun 2022 semuanya sudah lancar kembali, COVID terus menurun. Jangan lupa tetap protokol kesehatan ya yang ketat gitu. Tahun ini tahunnya bounce back ya Pak ya. Mudah-mudahan. Jadi melengkungnya harus lebih tinggi ya. Karena memang itunya kan faktor yang kita perhatikan juga itu tadi pandemi kan kita belum tahu juga. Mudah-mudahan sih sudah cukup normal lah gitu ya. Iya. Tapi COVID ini kan kita nggak tahu juga. Itu menjadi satu faktor yang masih menjadi downside efeknya itu yang kita pertimbangkan. Ya, jadi bersatu ya untuk bisa maju bersama ya. Sulawesi Selatan sudah terbukti ya cukup kuat, cukup survive ya di tengah kondisi-kondisi ekonomi di daerah lain yang mungkin tidak seberuntung Sulawesi Selatan dengan potensi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ci yang luar biasa di Sulawesi Selatan, karena juga potensi pertanian ya, manufacturing dan lain sebagainya itu sangat kuat untuk menjadi modal utama Sulsel kembali pasti di masa-masa jaya ya. Tapi Sulsel masih terus berjaya kok ya kan Pak Cik? Masa depan Indonesia. Masa depan Indonesia, ya benar. Tadi ya Sulsel itu harusnya menjadi masa depan Indonesia untuk ekonomi ya. Terima kasih banyak Pak Cik ya, Pak Kausa Iman Karana ya. Beliau adalah pemimpin Bank Indonesia Sulawesi Selatan yang kembali lagi ke Makassar, dan kita berharap kehadiran Pak Cik di sini tentu bisa lebih memperkaya ya tentang hal-hal yang harus kita perhatikan dalam pembenahan ekonomi ke depan. Terima kasih sekali lagi, salam buat teman-teman di Bank Indonesia Pak. Pasti kesini dengan teman-teman yang lain ya, tapi ada di belakang layar. Baik Smart Listener, terima kasih untuk atensi Anda yang ketinggalan menyaksikan ataupun mendengarkan perbincangan singkat saya dengan Pak Cik di sore hari ini. Bisa langsung mendengarkannya di podcast, di Spotify, kemudian juga di YouTube channel Smart FM Makassar. Tetap bersama kami di 101,1 Smart FM Makassar. Saya Silvana Roslin Dunggio, selamat sore dan sukses untuk Anda.